Bayu hidup sederhana di sebuah rumah kecil di Bekasi Timur, hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebagai teknisi listrik di kawasan industri Pulau Bladung. Pekerjaannya menuntut banyak waktu, seringkali membuatnya pulang larut malam atau bahkan dini hari jika harus lembur. Namun bagi Bayu, semua itu terasa ringan karena ia punya satu alasan kuat untuk terus bekerja. Rina, istrinya. Rina adalah sosok wanita yang dari luar tampak sempurna. Ia bekerja sebagai instruktur yoga di sebuah studio ternama. Tubuhnya ideal, wajahnya bersih dan senyumnya hangat. Tak hanya itu, Rina juga aktif di media sosial. Hampir setiap hari, ia membagikan aktivitasnya, dari sesi yoga pagi di taman hingga video pendek berisi tips hidup sehat. Para pengikutnya di media sosial terus bertambah, dan namanya mulai dikenal di komunitas kebugaran ibu kota. Di mata banyak orang, rumah tangga mereka terlihat harmonis. Rina tampak seperti istri idaman, dan Bayu dikenal sebagai suami pekerja keras yang setia. Mereka sering mengunggah foto-foto bersama saat liburan atau sekedar makan malam sederhana di teras rumah. Orang-orang mungkin mengira kehidupan mereka tanpa celah. Tapi di balik pintu rumah yang tertutup rapat, Bayu mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Awalnya hanya perasaan sepi. Sepulang kerja, ia sering menemukan rumah dalam keadaan kosong. Rina tidak selalu di rumah saat ia tiba. Kadang ada pesan singkat di ponsel. "Aku ada sesi tambahan, mungkin pulang malam." Bayu tidak langsung curiga. Ia tahu pekerjaan Rina fleksibel dan kadang memang ada jadwal mendadak. Tapi rasa sepi itu makin sering datang. Suasana rumah yang dulu hangat perlahan menjadi dingin. Di ruang makan, Bayu duduk sendiri dengan makanan yang sudah dingin. Dulu, Rina sering menunggunya pulang, bahkan rela terjaga hingga larut hanya untuk menyajikan makan malam hangat dan secangkir teh. Sekarang semua itu nyaris tak ada. Jikapun Rina ada di rumah, sikapnya datar, tak banyak bicara, tak lagi menyambut pelukannya dengan kehangatan yang dulu membuat Bayu merasa pulang. Malam demi malam berlalu. Bayu berusaha menepis pikirannya sendiri. Ia menyalahkan pekerjaan, menyalahkan kelelahan, menyalahkan kesibukan Rina. Ia mencoba memahami. Bahkan suatu hari ia membelikan Rina bunga favoritnya. Ia berharap ada senyum manis seperti dulu. Tapi yang ia dapat hanya tatapan singkat dan ucapan datar. "Terima kasih, Mas." Bayu mulai merasa asing di rumahnya sendiri. Yang membuatnya makin resah, Rina menjadi sangat tertutup dengan ponselnya. Ia selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Dulu, Rina sering menunjukkan isi pesannya, tertawa bersama saat ada grup chat keluarga yang lucu, atau membicarakan konten-konten viral. Sekarang, ponsel itu seakan menjadi dinding antara mereka. Bayu tidak berani bertanya. Ia tahu Rina bukan tipe perempuan sembarangan. Tapi nalurinya sebagai suami mulai memberontak. Ada satu malam yang tak bisa Bayu lupakan. Hari itu ia pulang lebih cepat dari biasanya. Rina tidak ada di rumah, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Bayu mencoba menelpon, tapi hanya dijawab nada tunggu yang panjang. Setelah beberapa menit, sebuah pesan masuk. "Maaf ya Mas, ada sesi tambahan, mungkin malam ini agak larut." Bayu memandang layar ponselnya lama. Jantungnya berdetak pelan namun tidak tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia duduk lama di ruang tamu. Tidak menyentuh makanan, tidak menyentuh televisi. Ia hanya diam, menatap pintu rumah yang tetap tertutup hingga larut malam. Saat Rina akhirnya pulang, ia hanya berkata lelah, dan langsung masuk kamar. Tidak ada pelukan, tidak ada tanya, tidak ada peluk hangat seperti dulu. Bayu berdiri di depan pintu kamar yang sudah tertutup rapat, menggenggam rasa asing yang belum pernah ia rasakan. Ada sesuatu yang berubah, tapi Bayu belum tahu apa. Ia hanya yakin satu hal. Rina, wanita yang ia cintai dan perjuangkan selama ini, kini terasa semakin jauh. Dan itu menakutkan. Perubahan itu tak lagi samar. Semakin hari, Rina makin sering pergi dari rumah dengan alasan mengajar yoga privat. Ia bilang ada klien baru yang minta sesi di luar studio, di apartemen atau rumah pribadi.
Awalnya Bayu percaya. Ia tahu karir Rina sedang naik daun. Bahkan beberapa temannya menyebut Rina mulai sering diundang untuk sesi privat di kalangan menengah ke atas. Tapi tetap saja, hati Bayu tak bisa sepenuhnya tenang. Frekuensinya makin aneh. Dalam 1 minggu, bisa 4-5 kali Rina mengajar privat malam hari. Ia akan bersolek, memakai parfum yang jarang ia gunakan untuk aktivitas biasa, dan membawa tas besar seolah akan bermalam. Saat Bayu tanya kenapa sering sekali keluar malam, Rina hanya menjawab pendek. Rezeki jangan ditolak, klien privat bayarannya jauh lebih besar, Mas. Namun bukan hanya jam keluar rumah yang berubah. Rina juga makin sering tidur di kamar depan, dengan alasan capek dan tak ingin mengganggu tidur Bayu yang harus kerja pagi. Dulu, sekalipun bertengkar, mereka selalu tidur di ranjang yang sama. Tapi sekarang, ranjang itu lebih sering kosong di sebelahnya. Bayu sering terjaga sampai dini hari, memandangi sisi ranjang yang dingin dan sepi. Telepon Rina pun berubah menjadi benda asing yang tak bisa disentuh siapapun kecuali dirinya. Ia meletakkannya di bawah bantal, selalu dalam mode senyap. Bahkan saat mandi, telepon itu dibawa masuk kamar mandi, seakan tak boleh lepas sedetik pun. Bayu mencoba tidak berpikiran buruk, tapi sulit. Ketika segala keanehan terus bertambah tanpa penjelasan yang masuk akal. Suatu malam, saat Bayu bangun untuk ke kamar mandi, ia melewati kamar depan yang sedikit terbuka. Ia mendengar suara tawa kecil. Ia berhenti. Jantungnya berdebar. Dari celah pintu, ia melihat Rina duduk di kasur sambil menatap layar ponsel, tersenyum lebar. Jari-jarinya menari di layar seperti sedang membalas pesan dengan seseorang yang membuatnya bahagia. Bayu mengetuk pintu pelan. "Rin," panggilnya. Rina terkejut dan buru-buru mematikan layar ponsel. Ia menoleh cepat. "Iya, Mas." Bayu mencoba tersenyum menutupi rasa sesaknya. "Kok belum tidur? Lagi ngobrol sama siapa?" Rina menarik nafas, lalu menjawab dengan nada ketus. "Ini urusan kerja. Jangan dicurigain terus, Mas. Aku capek." Bayu hanya mengangguk. Ia berdiri di sana beberapa detik, berharap Rina akan menambahkan sesuatu. Mungkin menjelaskan atau menenangkannya. Tapi tidak ada. Rina kembali menunduk, lalu menarik selimut. "Aku mau tidur. Tutupin pintunya ya." Bayu pun menutup pintu dan berjalan kembali ke kamarnya. Langkahnya berat. Di kepalanya, satu kalimat berputar-putar tanpa henti. Sejak kapan Rina lebih memilih layar ponsel daripada dirinya? Malam itu Bayu tak bisa tidur. Bukan karena kelelahan, tapi karena pikirannya terus dihantui pertanyaan-pertanyaan yang belum berani ia jawab sendiri. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan siapa yang sedang membuat Rina tertawa diam-diam di malam buta? Rasa curiga yang awalnya hanya bersemayam di sudut hati Bayu, kini perlahan berubah menjadi kegelisahan yang tak bisa ditenangkan dengan logika. Tatapan mata Rina yang mulai kosong, jadwal privat yang makin tak masuk akal, dan senyum yang hanya muncul saat menatap layar ponsel, membuat Bayu merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan membuatnya tampak seperti suami paranoid. Maka, diam-diam Bayu mulai menyelidiki. Ia tak ingin gegabah. Ia tahu kebenaran tak selalu datang dari pertengkaran, tapi bisa lahir dari ketenangan yang penuh perhitungan. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membuat duplikat kunci motor Rina. Diam-diam, saat Rina sedang mandi, ia ambil kunci asli, membawanya ke tukang duplikat langganan di pasar, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, ia sudah memiliki akses penuh ke motor istrinya. Langkah kedua lebih berisiko. Bayu membeli sebuah alat pelacak kecil berbasis GPS. Bentuknya tak lebih besar dari korek api gas.
Ia menempelkannya di bawah jok motor, tepat di sisi dalam bagasi dekat kunci kontak cadangan. Tak akan terlihat kecuali dibongkar dengan teliti. Ia menghubungkan alat itu ke aplikasi di ponselnya, dan sejak hari itu, setiap pergerakan Rina terekam otomatis. Hari pertama pelacakan tidak menunjukkan hasil mencurigakan. Rina terlihat pergi dari rumah ke studio yoga, lalu pulang malam seperti biasa. Tapi di hari ketiga, titik merah di aplikasi menunjukkan sesuatu yang tak biasa. Pukul 6 sore, motor Rina tak bergerak ke arah studio. Justru melaju ke selatan, masuk ke kawasan elit di daerah Jakarta Selatan, lalu berhenti cukup lama di sebuah titik. Bayu memperbesar peta digital di layar ponselnya. Titik itu berada di kompleks apartemen mewah. Nama gedungnya muncul jelas, Amara Residence. Bayu menunggu, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Rina belum bergerak. Pukul 8 malam, sinyal GPS masih berada di titik yang sama. Pukul 9 malam, tak ada tanda-tanda pergerakan. Pukul 11, titik itu baru berpindah. Motor kembali melaju ke arah rumah. Dan saat Rina pulang, wajahnya terlihat segar. Bibirnya mengukir senyum tipis. Ia tidak tahu bahwa gerak-geriknya sedang diawasi dengan tenang. Keesokan harinya, kejadian itu terulang. Rina kembali beralasan ada privat malam. Namun titik GPS-nya kembali berhenti di apartemen yang sama. Durasi kunjungan pun tak berubah, selalu di atas 2 jam. Bayu hanya diam di rumah, duduk di kursi ruang tengah sambil menatap peta digital di layar ponselnya. Ia tak bertanya, tak menggugat, tapi matanya menyimpan badai yang tak terlihat. Hatinya mulai meyakini satu hal. Rina tidak sedang mengajar yoga di apartemen itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rahasia. Dan Bayu tahu, jika ingin mengungkapnya, ia harus turun tangan langsung. Hari itu langit Jakarta mendung sejak pagi. Bayu sengaja mengambil cuti, tapi pura-pura pamit seperti biasa seolah akan ke kantor. Jaket hitam diselempangkan ke bahu, helm tergantung di stang motor. Di dalam hati, ia sudah bersiap menyambut kemungkinan terburuk. 1 jam kemudian, ia tiba di sebuah warung kopi kecil di seberang Amara Residence, apartemen tempat titik GPS Rina selama ini berhenti. Di depannya, adik perempuannya, Sari, duduk menunggunya dengan wajah tegang. Sari tinggal 2 blok dari lokasi itu dan sudah 3 hari mengamati tanpa diketahui siapapun. Dia sering datang, Mas, hampir selalu sekitar jam 5 sore, tapi nggak pernah sendiri, bisik Sari lirih. Dia selalu bareng cowok, tinggi, putih, rapi banget. Naik mobil sedan hitam, mobilnya sering parkir di pojok basement. Bayu mengangguk, meski hatinya terasa mencengkram. Semua dugaan tampaknya benar, tapi hari ini ia ingin melihatnya sendiri. Pukul 5:10, suara mesin mobil terdengar dari arah gerbang. Sedan hitam masuk perlahan, kaca jendela tertutup rapat. Bayu langsung berdiri di balik pilar warung, menatap dari sela-sela kayu. Sari mencoleknya pelan. "Itu mereka, Mas, itu cowoknya." Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda keluar lebih dulu, gaya berpakaian formal, tubuh tegap, tas kerja di bahu kiri. Lalu pintu satunya menyusul terbuka. Rina keluar. Rambutnya digulung rapi, mengenakan jaket olahraga tipis dengan celana legging hitam. Mereka tertawa kecil sebelum si pria mengangguk ke arah satpam, lalu berjalan berdampingan menuju lift lobby. Bayu berdiri mematung, matanya tajam, tapi wajahnya tetap datar. Ia mengeluarkan ponsel dan mulai merekam dengan tenang. Suara dari pintu lobi terdengar samar. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, tapi keakraban mereka terlalu kentara untuk disebut profesional. Sari menoleh gelisah. "Mau Mas kejar?" Bayu menggeleng pelan. Belum saatnya. Ia memilih menunggu, menyusun emosi agar tak meledak di tempat. Ia tahu,
Sekali ia masuk dan menyerbu, semua bisa jadi bumerang, tanpa saksi, tanpa bukti konkret. Ia ingin semuanya tercatat rapi. Wajah pria itu, senyum Rina, gestur yang tak bisa dibantah. 1 jam kemudian mereka belum juga turun. Bayu menatap layar ponsel, waktu terus berjalan. Hujan mulai turun pelan, membasahi kaca helm yang tergantung di stang motornya. Dalam hatinya, Bayu tahu, di balik dinding lantai 11 apartemen itu, istrinya sedang melupakan janji dan ikatan. Mungkin sedang tertawa bersama, mungkin sedang menyentuh, atau bahkan lebih dari itu. Namun Bayu tetap diam. Ia ingin rasa hancur ini menjadi modal untuk langkah selanjutnya. Langkah yang akan mengakhiri semua sandiwara. Bayu tidak tidur malam itu. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponsel yang berulang kali memutar rekaman dari sore tadi. Setiap detik menambah luka, tapi juga memperkuat tekadnya. Ia tidak ingin membuat kekacauan, tidak ingin menyerbu dan memukul, apalagi menyeret Rina keluar dari apartemen. Balas dendam bukan tentang emosi sesaat. Bagi Bayu, ini soal harga diri. Soal bagaimana caranya meninggalkan bekas yang tidak akan pernah Rina lupakan. Pagi itu ia menghubungi teman lamanya, Rizal, seorang jurnalis online yang kini banyak membahas isu sosial dan psikologi hubungan. Mereka pernah satu tim saat mengelola komunitas literasi sebelum Bayu bekerja kantoran. Rizal menyambut teleponnya dengan suara tenang. "Gue nggak akan publish you kalau itu permintaan lo, tapi minimal kita bisa buat dia sadar cowok itu kalau dia cuma jadi pion." Bayu mengangguk. "Gue cuma pengen satu hal, Zal, bikin si Dimas tahu kalau perempuan yang dia banggakan itu istri orang." Selama beberapa hari, Rizal mengatur cara mendekati Dimas secara tidak langsung. Ia membuat akun anonim dan mulai mengomentari unggahan Dimas di media sosial. Awalnya dengan hal biasa, sampai akhirnya memunculkan satu komentar yang membekas. "Mas, kok fotonya mesra banget ya? Tapi setahu saya, si Mbak itu sudah punya suami loh." Komentar itu tidak langsung ditanggapi, tapi efeknya mulai terasa. Dimas menghapus unggahan itu sehari kemudian. Tak lama, akun Rina juga berubah jadi privat. Di sisi lain, Bayu sibuk mengumpulkan bukti. Ia mencetak tangkapan layar rekaman GPS, salinan percakapan yang pernah ia backup diam-diam, serta screenshot aktivitas media sosial Rina yang terlalu akrab dengan Dimas. Ia tidak menegur Rina secara langsung. Setiap pagi, ia tetap bersikap biasa. Masak nasi goreng seperti biasa, menyapa dengan senyum tipis, tapi di matanya tak ada lagi hangat, tak ada lagi cinta. Hanya sisa kehormatan yang ingin ia selamatkan sebelum semuanya runtuh. Suatu malam, Rina pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya sedikit gelisah, gerak tubuhnya canggung. Ia langsung masuk kamar, tak seperti biasanya yang suka meregangkan kaki di sofa. Bayu mengamati dalam diam. Ia tahu informasi sudah sampai. Dimas pasti sudah bertanya. Dan sekarang kebohongan itu mulai menghantam balik. Beberapa hari kemudian Dimas menghilang. Tidak lagi terlihat di lokasi apartemen. Mobilnya tak lagi terparkir di basement. GPS menunjukkan Rina tetap ke sana, tapi hanya sebentar. Mungkin menunggu, mungkin kecewa. Bayu tahu, lubang dalam hati Rina mulai terbuka. Tapi ia belum puas. Suatu malam saat Rina tidur, Bayu membuka lemari dan menyelipkan berkas fotokopi bukti GPS dan tangkapan layar ke dalam map coklat. Ia menaruhnya di meja rias, tepat di bawah cermin. Di atas map itu, ia meletakkan cincin kawin mereka. Lambang yang dulu sakral, kini hanya simbol yang tak bermakna. Pagi harinya Rina bangun lebih pagi dari biasanya. Ia melihat map itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Tak ada surat, tak ada sepatah kata pun. Hanya diam yang menyayat lebih tajam daripada marah atau bentakan. Sejak itu ia tahu, Bayu bukan tidak tahu. Bayu tahu segalanya.
Dan yang lebih menyakitkan, Bayu tidak mengamuk, tidak mengusir, tidak mencaci. Ia hanya menunjukkan bahwa ia lebih tahu cara membalas dengan kepala tegak. Sementara itu, Bayu mulai berkonsultasi ke pengacara. Ia ingin menyelesaikan semuanya secara hukum. Tak ada niatan mempermalukan, hanya keinginan untuk melepaskan diri dengan cara yang benar. Karena luka yang dalam tak selalu disembuhkan dengan darah, tapi dengan keputusan. Hujan turun perlahan malam itu. Lampu ruang tamu menyala temaram. Bayu duduk di kursi kayu tua peninggalan ayahnya, memegang map hitam yang berisi semua bukti. Hatinya tenang, tapi juga berat. Ia tahu malam ini akan mengubah segalanya. Pukul 9:20, suara motor terdengar di depan rumah. Rina masuk pelan, menenteng tas dan payung basah. Ia terlihat lelah, namun bukan karena pekerjaan. Ada kekusutan di wajahnya yang tak bisa disembunyikan. Ia menatap Bayu yang duduk tanpa senyum. "Aku mandi dulu ya," ucapnya pelan. "Duduk," kata Bayu, suaranya datar tapi tegas. Rina menoleh, tampak ragu, namun menuruti. Ia duduk di ujung sofa, berjarak 2 meter dari suaminya sendiri. Matanya menatap Bayu, mencari tanda-tanda amarah, tapi yang ia temukan hanyalah ketenangan yang menakutkan. Bayu membuka map hitam itu. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto. Gambar Rina dan Dimas di depan apartemen, di kafe, saat berpelukan. Satu foto bahkan memperlihatkan tangan Dimas menggenggam pinggang Rina dengan mesra. Rina menutup mulutnya, matanya membesar, tubuhnya berguncang. Bayu kemudian menyodorkan ponsel, memutar video pendek. Rina dan Dimas berjalan masuk ke apartemen bersama. Tidak ada suara, hanya visual, tapi cukup untuk mengoyak seluruh lapisan kebohongan. Rina menunduk. "Aku bisa jelasin." Bayu menatapnya, masih tanpa nada tinggi. "Jangan. Kali ini, jangan bohong lagi." Rina menangis. Tubuhnya mulai gemetar. Ia jatuh berlutut di depan Bayu. "Aku salah. Aku hilaf. Aku nggak tahu kenapa aku seperti ini. Tapi aku nyesel, Bayu. Aku nyesel banget." Bayu menatapnya lama. Dalam isak tangis itu tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Luka sudah terlalu dalam, kepercayaan sudah hancur. Ia mengusap wajahnya lalu berkata pelan, "Aku mencintaimu. Tapi kamu tidak tahu cara mencintai." Rina terisak semakin keras. Ia mencoba memeluk kaki Bayu, namun Bayu berdiri. Ia masuk kamar, membereskan beberapa pakaian ke dalam ransel, mengambil dokumen penting, lalu kembali keluar tanpa kata. Rina masih duduk di lantai, merintih seperti anak kecil kehilangan arah. Bayu menatapnya sekali lagi, lalu membuka pintu. Hujan masih turun, tidak deras, tapi cukup untuk membuat dunia terasa sunyi. Tanpa berpaling, ia melangkah keluar, meninggalkan rumah, meninggalkan kenangan, meninggalkan seorang istri yang pernah ia perjuangkan. Esok paginya, Bayu duduk di ruang tunggu sebuah kantor pengacara. Ia menyerahkan semua berkas yang ia siapkan, termasuk surat pengajuan gugatan cerai. Ia tidak ingin perang mulut, tidak ingin memperpanjang drama. Ia hanya ingin selesai. Karena mencintai tidak selalu berarti harus mempertahankan. Kadang, melepaskan justru bentuk cinta terakhir yang paling jujur. Beberapa bulan telah berlalu sejak Bayu meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Rina. Kini, ia tinggal di sebuah kamar kos kecil di bilangan Alibata, tak jauh dari proyek sipil tempat ia bekerja sebagai pengawas teknis. Kamarnya hanya seluas 3x4 meter, dengan ranjang single, meja lipat, kipas angin di dinding, dan rak buku bekas yang ia bawa dari rumah lama. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang tak pernah ia temukan selama bertahun-tahun terakhir. Setiap malam setelah pulang kerja, Bayu akan duduk di depan laptop tuanya. Jari-jarinya menari di atas papan ketik,
menulis setiap kenangan, luka, dan pelajaran yang ia kumpulkan dari perjalanan rumah tangganya. Ia menulis di blog anonim dengan nama samaran, bukan untuk mencari simpati, bukan pula untuk mempermalukan siapapun, tapi hanya untuk berbagi, melepaskan beban satu persatu lewat kata-kata. Blog itu pelan-pelan menarik pembaca. Banyak yang meninggalkan komentar, beberapa merasa relate, beberapa merasa marah, dan beberapa sekedar mengucap terima kasih karena telah membuka mata mereka akan cinta yang tidak sehat. Tapi Bayu tidak pernah membalas satupun komentar itu. Ia hanya menulis, dan menulis, seolah itu satu-satunya jalan agar ia tetap waras dalam sunyinya hidup yang baru. Rina sempat mencoba menghubunginya beberapa kali, lewat pesan singkat, lewat email, bahkan 2 kali ia datang ke proyek, tapi Bayu tak menemuinya. Rina hanya berdiri dari kejauhan, menunggu, berharap, tapi Bayu telah selesai. Hatinya tak lagi tinggal di masa lalu. Dimas, pria yang dulu menjadi alasan keretakan rumah tangganya, juga menghilang dari kehidupan Rina. Setelah mengetahui bahwa Rina adalah istri orang, ia menjauh. Keduanya tidak pernah benar-benar menjadi sepasang kekasih. Karena cinta yang dibangun di atas kebohongan tak pernah punya fondasi yang kuat untuk bertahan. Dimas kembali ke dunianya, dan Rina kembali pada dirinya sendiri dalam arti yang sebenarnya. Kini Rina menjalani hidup yang lebih tertutup. Ia masih bekerja sebagai pengajar privat, tapi tidak seaktif dulu. Ia tak lagi aktif di media sosial. Rumah yang dulu dipenuhi gelak tawa kini sunyi. Tak ada lagi suara Bayu yang memanggil dari dapur, tak ada lagi kopi panas yang ia temani dengan obrolan pagi. Yang tersisa hanyalah dinding dan kenangan yang terus mengingatkan bahwa pengkhianatan, sekecil apapun, bisa menghancurkan segalanya. Bayu, di sisi lain, tidak langsung menemukan cinta baru. Ia tidak mencarinya, ia tidak membutuhkannya. Belum. Baginya, luka yang baru sembuh tidak perlu segera ditambal dengan cerita baru. Ia lebih memilih berdamai dengan diri dulu. Ia lebih memilih mencintai ketenangan yang selama ini ia lupakan. Setiap pagi ia berjalan kaki ke proyek, menyapa satpam dengan senyum, mengawasi para pekerja, dan menyesap kopi di warung langganan dekat halte. Sore hari, ia duduk di emperan masjid, membaca buku, atau sekedar melihat langit memerah. Hidupnya kini sederhana, tapi hatinya tak lagi gelisah. Malam-malamnya tak lagi penuh kecurigaan, tidak ada lagi bayang-bayang ponsel tersembunyi dan tawa yang tak bisa dijelaskan. Ia bisa tidur dengan damai. Dan ketika terbangun, ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Bayu bukan lelaki yang suka membenci, tapi ia belajar satu hal penting dari semua ini, bahwa mencintai seseorang tidak bisa menyelamatkan mereka jika mereka sendiri tidak mau diselamatkan. Dan terkadang, cinta paling besar justru harus diakhiri agar jiwa bisa kembali bebas. Cerita Bayu tidak berakhir dengan pelukan hangat atau akhir manis seperti di film-film. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, kebebasan dari cinta yang salah. Dan dalam kebebasan itu, ia belajar menjadi dirinya sendiri kembali, tanpa luka, tanpa dendam, hanya dengan satu harapan kecil agar kelak, jika cinta datang lagi, ia datang dengan kejujuran dan ketulusan yang utuh. Pagi itu di sebuah kawasan elit Petaling Jaya, rumah bergaya modern minimalis dengan halaman luas tampak berdiri gagah. Dari luar, rumah itu terlihat sempurna, mencerminkan kehidupan yang dianggap banyak orang sebagai dambaan. Namun di balik pintu kayu tebal dan jendela kaca besar, terdapat retakan halus yang tidak mudah dilihat. Rafiq, seorang lelaki berusia awal 30-an, duduk di ruang kerjanya di lantai 2. Rambutnya sedikit berantakan, matanya fokus menatap 3 layar komputer yang menampilkan barisan kode berwarna hijau. Ia mengenakan kaos sederhana, namun sikapnya menunjukkan kepercayaan diri seorang ahli. Rafiq adalah pakar keamanan siber yang bekerja dengan perusahaan besar di Putrajaya. Dari ruangannya yang sepi, suara ketikan keyboard terdengar cepat dan tegas, seakan setiap ketukan adalah keputusan penting. Sementara itu, di lantai bawah, Alia sedang menikmati sarapan ringan dengan gaun rumah sutra berwarna lembut. Wajahnya dipoles riasan tipis, rambutnya terurai rapi, dan aroma parfum mahalnya memenuhi ruangan. Ia menatap layar ponsel sambil tersenyum tipis.
Jari-jarinya lincah menggulir media sosial. Foto-foto pesta arisan, liburan mewah, serta koleksi tas branded memenuhi akunnya. Alia adalah simbol kemewahan di lingkaran sosialnya. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis. Mereka tinggal di rumah mewah, memiliki mobil-mobil berkelas, dan kerap terlihat di acara-acara sosial. Tetapi kehangatan yang dulu ada di antara mereka perlahan menghilang. Rafiq terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sementara Alia tenggelam dalam dunia glamor yang penuh citra. Ketika Rafiq turun dari ruang kerjanya, Alia sudah menunggu dengan segelas kopi panas di meja makan. Ia tersenyum sopan, namun senyum itu terasa hambar. Rafiq menyapa dengan lembut, tetapi matanya segera kembali memikirkan kode dan jadwal rapat daring yang menantinya. Ada acara pembukaan galeri malam nanti, kata Alia dengan suara ringan, seolah mencoba menguji perhatian suaminya. Aku usahakan datang, jawab Rafiq singkat, tanpa menoleh terlalu lama. Jawaban itu cukup untuk menunjukkan pola yang sudah berulang bertahun-tahun. Alia merasa dirinya semakin tidak terlihat. Rumah mewah, tas mahal, dan liburan ke luar negeri seakan tidak cukup untuk menutup kekosongan hatinya. Ia merasa hidup bersama seorang lelaki yang tubuhnya ada di rumah, tetapi pikirannya selalu jauh di dalam dunia digitalnya. Di ruang tamu, terpajang foto-foto pernikahan mereka. Senyum bahagia saat pertama kali menikah di Putrajaya Convention Center. Semua orang dulu memuji pasangan ini sebagai pasangan idaman. Namun kini, senyum itu hanya tinggal kenangan dalam bingkai. Rafiq percaya ia telah memberikan segalanya. Uang, kenyamanan, dan keamanan. Tapi tanpa ia sadari, Alia haus akan sesuatu yang lebih sederhana. Perhatian, kebersamaan, dan perasaan dilihat sebagai seorang istri, bukan sekadar perhiasan rumah mewahnya. Hari itu berjalan seperti biasa. Rafiq kembali ke ruang kerjanya dengan daftar tugas panjang. Alia berangkat menghadiri pertemuan arisan di Bangsar. Mobil mewahnya melaju anggun di jalan raya Kuala Lumpur. Namun di dalam hati Alia ada kegelisahan yang tak bisa ia redam. Ia tahu, ada ruang kosong yang selama ini tidak pernah terisi. Ruang kosong itulah yang suatu hari akan membawanya pada sebuah keputusan yang mengguncang fondasi rumah tangganya. Dan tanpa sadar, langkah-langkah kecil Alia menuju jurang itu sudah dimulai. Hari itu terasa berbeda bagi Rafiq. Di tengah kesibukannya mengatasi masalah sistem keamanan sebuah perusahaan di Putrajaya, ia mendapati kalender di ponselnya menampilkan pengingat kecil, hari ulang tahun pernikahan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia ingin memberikan sesuatu yang berkesan untuk Alia, sesuatu yang menunjukkan bahwa meski sibuk, ia masih memikirkan istrinya. Sore menjelang, Rafiq memutuskan pulang lebih awal. Jalanan Kuala Lumpur padat, namun pikirannya hanya tertuju pada kejutan kecil yang ia rencanakan. Di kursi penumpang mobilnya, sebuah kotak bludru berisi cincin berlian mungil siap diberikan. Ia juga berencana membeli tas branded yang sudah lama Alia inginkan di butik mewah Surya KLCC. Dalam hati, ia merasa langkah ini bisa menjadi awal untuk memperbaiki retakan halus di pernikahan mereka. Ketika memasuki parkiran Surya KLCC, Rafiq merasakan atmosfer yang berbeda. Suara langkah kaki, denting gelas dari restoran, dan aroma parfum bercampur menjadi satu. Ia berjalan dengan pasti menuju butik Chanel, tempat ia sudah memesan tas khusus beberapa hari sebelumnya. Namun langkahnya terhenti seketika. Dari kejauhan, tepat di depan butik Dior, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Alia, istrinya berdiri dengan gaun elegan. Wajahnya berseri-seri, tertawa lepas. Namun tawa itu bukan untuknya. Di sampingnya, seorang lelaki tinggi dengan penampilan rapi dan berkelas berdiri dekat. Lelaki itu memegang beberapa paper bag dari butik mewah, seolah baru selesai menemani Alia berbelanja. Rafiq terpaku di tempatnya. Ia tidak ingat kapan terakhir kali mendengar tawa Alia yang begitu bebas, begitu hidup. Tawa itu pernah menjadi miliknya, tetapi kini diarahkan pada lelaki lain. Pandangannya makin berat ketika lelaki itu mendekatkan tangan ke pinggang Alia dengan santai, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Alia tidak menolak, bahkan seolah menikmati kebersamaan itu. Jantung Rafiq berdegup kencang. Kotak cincin di sakunya kini terasa seperti beban yang membakar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meski pendingin ruangan pusat perbelanjaan itu cukup dingin, ia mengenali lelaki itu. Faris, seorang pengusaha properti yang beberapa kali sempat muncul di lingkaran pertemanan Alia. Rafiq bersembunyi di balik pilar marmer, mencoba mencerna apa yang baru saja dilihatnya. Ia melihat Alia menerima sebuah tas Dior dari Faris dengan mata berbinar,
lalu berjinjit memberi kecupan singkat di pipi lelaki itu. Semua terjadi begitu nyata di depan matanya. Dunia Rafiq seolah runtuh dalam sekejap. Ia datang dengan niat memberi kejutan, tetapi justru mendapatkan kenyataan pahit. Ia bisa saja berlari, melabrak, atau menegur keduanya di tempat itu. Namun sesuatu dalam dirinya menahan langkahnya. Sebagai seorang ahli strategi di dunia digital, Rafiq terbiasa menganalisis sebelum bertindak. Ia tahu, konfrontasi terbuka hanya akan menimbulkan keributan. Orang-orang akan menatap, nama mereka bisa tercoreng, dan Alia bisa saja memutar balik cerita. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Dengan langkah gontai, Rafiq berbalik meninggalkan butik. Cincin berlian yang seharusnya menjadi simbol cinta kini terasa sia-sia. Dalam benaknya, ia sudah tahu, rumah tangga mereka tidak lagi sama. Tapi satu hal yang jelas, ia tidak akan tinggal diam. Bukan dengan emosi meledak-ledak, melainkan dengan cara yang hanya ia kuasai. Cara yang lebih sunyi, lebih tajam, dan lebih mematikan daripada sekadar kata-kata. Malam itu, saat Alia masih sibuk menikmati kebersamaannya dengan Faris di Bukit Bintang, Rafiq sudah kembali ke ruang kerjanya. Di depan layar-layar komputer yang bercahaya biru, matanya menyipit penuh amarah. Ia tidak akan marah secara langsung. Ia akan menyusun strategi. Dunia digital Alia akan menjadi arena perangnya. Malam itu rumah di Petaling Jaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Rafiq duduk di ruang kerjanya. Lampu utama sengaja dimatikan. Hanya cahaya biru dari 3 monitor yang menerangi wajahnya. Ia membuka kotak bludru berisi cincin yang tadi siang ia bawa, menatapnya lama, lalu menutupnya kembali dengan desahan napas berat. Adegan di Surya KLCC berulang di kepalanya seperti rekaman yang tidak bisa dihentikan. Tawa Alia, sentuhan Faris, kecupan singkat di pipi. Semuanya menancap tajam. Rasa sakit itu nyata, menusuk lebih dalam daripada luka fisik. Namun Rafiq tidak ingin menjerit, tidak ingin mengamuk. Ia terlalu terbiasa menghadapi masalah dengan logika dan strategi. Ia memilih diam, setidaknya untuk saat ini. Tangannya bergerak di atas keyboard, cepat dan presisi. Ia membuka jendela terminal hitam. Baris-baris kode hijau mulai bermunculan. Disinilah Rafiq berbeda dari lelaki lain. Ia tidak akan membalas dengan teriakan di depan umum. Ia akan melancarkan serangan senyap yang jauh lebih menyakitkan. Dunia Alia berdiri di atas fondasi digital. Akun media sosial, dompet elektronik, kartu kredit, hingga citra sosial yang ia bangun di Instagram. Semua itu adalah benteng yang rapuh di hadapan Rafiq. Kalau kau bisa mengkhianati rumah tangga ini di dunia nyata, maka aku akan merobohkan dunia maya yang kau bangun dengan penuh kebanggaan, gumamnya pelan. Ia mulai dengan langkah kecil, mencegat aliran data dari ponsel Alia yang masih terhubung ke jaringan rumah. Dengan keahliannya, ia bisa melihat paket-paket informasi yang lalu lalang. Dari sana, ia menemukan titik masuk menuju akun utama Alia. Ia menyiapkan instruksi, tapi belum menekan tombol akhir. Belum saatnya. Rafiq ingin merasakan setiap detik pertempuran ini. Di lantai bawah, Alia baru pulang. Aroma parfum berbeda menempel di tubuhnya. Mungkin hasil mampir ke butik mewah. Ia meletakkan paper bag di meja, menatap pantulan wajahnya di cermin besar ruang tamu, lalu tersenyum kecil. Seolah tidak terjadi apa-apa. Rafiq mendengar langkah kaki itu, tetapi ia tidak bergeming. Ia tetap di ruang kerjanya, membiarkan keheningan berbicara. Alia mengetuk pintu ruang kerja sekilas, kemudian berlalu tanpa menunggu jawaban. Keheningan semakin tebal, seperti dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Malam semakin larut. Alia terlelap di kamar utama dengan gaun tidur satin, sementara Rafiq masih di kursinya, menatap layar. Ia menahan dirinya untuk tidak membangunkan Alia dan bertanya langsung. Bagi Rafiq, konfrontasi lisan hanya akan memberi Alia kesempatan berdalih. Ia ingin bukti. Ia ingin kendali penuh. Jari-jarinya kembali bergerak. Kata sandi akun media sosial Alia ia pecahkan dengan mudah, berbekal jawaban dari pertanyaan keamanan yang hanya suami sah sepertinya tahu. Nama kucing pertama mereka, Mochi. Seketika, pintu masuk ke dunia Alia terbuka lebar di hadapannya. Namun Rafiq tidak langsung menghancurkan. Ia menunggu, menyimpan setiap akses dengan hati-hati. Bagi seorang peretas, waktu adalah senjata. Ia ingin Alia merasa aman lebih lama, hingga ketika segalanya runtuh, runtuhnya sekaligus. Ketika dini hari menjelang, Rafiq memejamkan mata sejenak di kursinya. Ia sudah memutuskan.
Balas dendamnya tidak akan dengan teriakan, tetapi dengan strategi yang tak kasat mata. Dunia Alia akan ia kuasai, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia berdiri sendirian di atas reruntuhan yang pernah ia bangun. Dan saat itu tiba, Rafiq akan duduk tenang, menatapnya tanpa perlu berkata apa-apa. Pagi berikutnya, Alia bangun dengan semangat baru. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja samping ranjang. Jempolnya langsung membuka aplikasi Instagram, dunia yang selama ini menjadi panggung utama kehidupannya. Ia sudah menyiapkan foto tas Dior baru yang ingin dipamerkan. Senyum puas terpancar dari wajahnya. Namun seketika, layar ponsel berubah. Aplikasi itu tiba-tiba keluar sendiri, menampilkan halaman login. Pelik pula. Salah tekan agaknya. Gumam Alia sambil mencoba kembali masuk. Ia mengetik nama pengguna dan kata sandi yang sudah melekat di kepalanya. Notifikasi merah muncul. Kata sandi salah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mencoba sekali lagi. Lebih hati-hati. Hasilnya sama. Rasa jengkel mulai muncul. Alia menekan tombol lupa kata sandi, menunggu tautan masuk ke email pribadinya. 5 menit berlalu. Tidak ada pesan masuk. Ia memeriksa folder spam. Kosong. Wajahnya mulai tegang. Kenapa pula macam nih? Sementara itu, di ruang kerjanya yang remang, Rafiq menyeduh kopi hitam sambil menatap layar. Setiap percobaan login yang gagal dari ponsel Alia muncul di monitornya sebagai barisan teks berwarna merah. Ia duduk tenang, bibirnya melengkung tipis. Inilah babak pertama dari rencananya. Siang harinya, Alia bertemu Faris di sebuah kafe modern di Bukit Bintang. Ia mencoba menutupi kegelisahan dengan tawa, namun tetap mengeluh. Instagram aku kena kacau. Email pun sama, tak boleh masuk. Semua macam hilang. Faris hanya mengangkat bahu. Mungkin server ada masalah. Jangan risau sangat, nanti elok sendiri. Tapi di dalam hati, Alia merasa ada yang lebih dari sekadar gangguan teknis. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bercakap manis pada Faris. Lelaki itu menghadiahkannya sebuah dompet kulit berlogo emas, membuat Alia sejenak lupa masalahnya. Namun rasa tidak tenang tetap menghantui. Malam tiba, Alia berniat memesan makanan lewat aplikasi Grab. Ia memilih hidangan favoritnya, tetapi ketika hendak membayar dengan e-wallet, notifikasi mengejutkan muncul. Akun telah keluar otomatis, dan saat ia coba login kembali, kata sandinya ditolak. Alia panik, mencoba metode pemulihan dengan SMS. Gagal, nomor teleponnya tidak lagi terhubung. Di saat yang sama, Rafiq menatap layar monitornya. Setiap notifikasi transaksi yang gagal, setiap percobaan login yang ditolak, semua tampil di hadapannya. Ia mengatur sistem dengan teliti, mengunci dompet digital Alia, menghapus kartu yang terhubung, dan mengganti semua data pemulihan ke server pribadinya. Alia berulang kali menekan tombol di ponselnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa semua ini jadi serentak? Bisiknya. Rasa takut mulai merayap. Namun ia menahan diri di depan Faris. Ia tidak ingin terlihat lemah. Beberapa hari kemudian, masalah semakin parah. Kartu kredit Alia ditolak saat makan malam mewah bersama Faris di sebuah restoran rooftop dengan pemandangan menara Kuala Lumpur. Para pelayan menunggu. Faris mulai terlihat kesal. Alia mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Pandangan orang-orang di sekitarnya membuat wajah Alia memanas. Rasa malu menekan dadanya. Faris akhirnya mengeluarkan kartunya sendiri, namun nadanya dingin ketika berkata, "Kamu kena selesaikan masalah nih, Alia. Aku tak mahu selalu macam nih." Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Semua akses digitalnya seolah hilang. Media sosial, email, e-wallet, bahkan rekening bank. Ia seperti terhapus dari dunia maya. Ia mulai sadar, ini bukan sekadar masalah teknis. Ada yang sengaja melakukannya. Dan satu nama muncul di benaknya, membuat tubuhnya menggigil. Rafiq. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Alia. Ia yang dulu selalu tampil anggun di arisan bangsar kini hanya bisa duduk gelisah. Telepon genggamnya, yang dulu menjadi alat utama untuk mempertahankan citra, kini bagai benda mati. Setiap kali ia coba masuk ke akun media sosialnya, layar hanya menampilkan pesan kata sandi salah. Semua aplikasi pembayaran elektronik tidak bisa diakses. Kartu kreditnya pun seolah berubah menjadi sekeping plastik tak berguna. Alia mencoba menutupi keadaan di depan teman-temannya. Saat arisan, ia masih berdandan glamor dengan gaun mahal dan perhiasan berkilau.
Namun saat diminta untuk memesan makanan secara daring, wajahnya berubah pucat. Baterai telepon aku habis, kilahnya dengan senyum dipaksakan. Teman-temannya mengangguk, tetapi tatapan mereka curiga. Alia merasa harga dirinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Sementara itu, Faris mulai menunjukkan sisi lain. Jika dulu ia selalu menjemput dengan mobil mewah dan membelikan hadiah, kini ia semakin dingin. Suatu sore di pavilion KL, Alia memintanya menunggu sebentar sementara ia coba menarik uang tunai di mesin ATM. Berkali-kali ia memasukkan kartunya, tetapi layar menampilkan pesan transaksi gagal. Faris yang berdiri di belakang menghela napas panjang. "Alia, kamu ini sebenarnya ada masalah apa? Aku tak mau terjebak dengan drama." Ucapan itu menusuk jantung Alia lebih dalam daripada penolakan kartu banknya. Ia terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tetap anggun. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, Faris akan pergi lebih cepat. Malam harinya, Alia duduk di apartemen kecil yang selama ini ia rahasiakan dari Rafiq. Paper bag butik mewah berserakan di lantai, namun semuanya terasa kosong. Ia mencoba menghubungi Faris, tetapi panggilannya tidak dijawab. Pesannya hanya dibalas singkat beberapa jam kemudian. "Sedang sibuk. Jangan ganggu." Alia menatap layar ponselnya dengan perasaan hampa. Dunia glamor yang ia bangun dengan penuh kebanggaan kini runtuh di depan matanya. Ia tidak bisa lagi memesan makanan favorit, tidak bisa bepergian dengan mudah, bahkan sekadar mengunggah foto pun mustahil dilakukan. Ia merasa telanjang di tengah keramaian Kuala Lumpur, kehilangan semua identitas digitalnya. Di rumah Petaling Jaya, Rafiq mengamati semuanya dari balik monitor. Ia tidak tersenyum, tidak pula marah. Wajahnya datar, seolah ini hanyalah pekerjaan rutin. Setiap kegagalan login Alia tercatat sebagai baris teks merah di layar. Setiap transaksi yang ditolak menjadi laporan yang ia baca dengan teliti. Rafiq tahu, semakin lama Alia kehilangan akses, semakin ia terjebak dalam kebingungan dan ketakutan. Beberapa hari kemudian, Alia kembali mencoba mempertahankan gengsinya. Ia mengikuti Faris ke sebuah restoran rooftop mewah dengan pemandangan menara berkembar Petronas. Saat tagihan datang, Alia dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Namun pelayan kembali dengan wajah canggung. "Mohon maaf, Puan, kartu ditolak." Wajah Alia seketika memerah. Ia buru-buru memberikan kartu lain. Ditolak juga. Begitu seterusnya, hingga kartu terakhirnya pun tak berfungsi. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari meja sekitar. Faris menutup wajah dengan tangan, lalu menyerahkan kartunya sendiri kepada pelayan dengan gerakan kasar. Sepanjang perjalanan pulang, suasana mobil beku. Faris menatap jalan tanpa sepatah kata. Hanya ketika hampir tiba di apartemen, ia berkata dingin, "Alia, aku tak mau hubungan ini jadi beban. Kalau kamu ada masalah keuangan, selesaikanlah sendiri. Aku bukan penyelamat." Kata-kata itu menghantam Alia seperti badai. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan nyata kehilangan semua. Bukan hanya harta, tetapi juga lelaki yang ia kira akan menjadi sandaran. Dan di sudut lain kota, Rafiq menutup laptopnya perlahan. Babak pertama dari perang digitalnya sudah selesai. Alia kini bukan lagi ratu sosialita, melainkan wanita yang terperangkap dalam sangkar yang tidak bisa ia lihat, tetapi bisa ia rasakan di setiap hembusan napas. Malam itu, Rafiq duduk sendirian di ruang kerjanya. Kopi hitam di meja sudah dingin, tetapi matanya tetap terpaku pada layar. Ia tidak lagi hanya fokus pada Alia, kini ia mengalihkan perhatian kepada Faris. Lelaki itu tampak berwibawa di luar, bergaya dengan mobil mewah dan pakaian berkelas. Namun bagi Rafiq, setiap orang meninggalkan jejak digital, dan jejak itu tidak pernah bohong. Dengan keahliannya, Rafiq menelusuri alamat email bisnis Faris yang pernah ia lihat di kartu nama saat sebuah acara sosial. Ia menyusup melalui celah keamanan kecil, lalu membuka akses ke penyimpanan data pribadi. Satu demi satu folder terbuka, menyingkap kenyataan yang jauh dari citra sempurna yang Faris tampilkan di depan publik. Foto-foto muncul di layar. Faris bersama wanita lain di hotel mewah. Faris memegang segelas minuman di pesta pribadi, bahkan rekaman suara yang penuh dengan kebanggaan palsu. Dalam salah satu rekaman, Faris tertawa sambil berkata pada temannya, "Wanita seperti Alia itu mudah. Mereka suka diberi hadiah. Padahal sebenarnya akulah yang hidup dari mereka." Rafiq mengepalkan tangan. Amarah yang sejak awal ia tahan kini berubah menjadi rasa jijik mendalam.
Alia memang mengkhianatinya, tetapi jelas ia juga hanyalah korban tipu daya Faris. Lelaki itu bukan pangeran idaman, melainkan serigala yang lapar memanfaatkan kelemahan orang lain. Tak cukup sampai di situ, Rafiq menemukan dokumen-dokumen keuangan, laporan utang menumpuk, surat peringatan dari bank, dan proposal investasi yang penuh manipulasi. Semua proyek besar yang selama ini Faris pamerkan hanyalah ilusi. Rafiq membaca satu surat peringatan resmi yang jelas-jelas menyebut kata gagal bayar. Itu bukti telak. Malam itu juga, Rafiq menyiapkan paket kecil. Ia mengambil tangkapan layar dari surat peringatan bank, lalu mengirimkannya ke ponsel Alia melalui layanan pesan anonim. Tidak ada kata pengantar, hanya gambar yang berbicara. Di apartemennya, Alia yang tengah termenung dikejutkan oleh bunyi notifikasi. Ia membuka pesan itu dengan alis berkerut. Saat matanya membaca kata-kata gagal bayar dan sita aset, tubuhnya langsung bergetar. Nama perusahaan Faris tercetak jelas di atas kop surat. Alia segera menelepon Faris dengan suara bergetar. "Faris, aku dapat message. Ada surat bank tentang syarikat kamu. Kenapa ada tulisan gagal bayar?" Hening sejenak di seberang, lalu terdengar tawa kecil, namun terdengar dipaksakan. "Sayang, itu fitnah pesaing aku. Dalam dunia perniagaan, banyak orang iri hati. Jangan percaya." "Tapi surat itu nampak asli," desak Alia, nada suaranya cemas. "Percayalah padaku. Mereka sengaja nak jatuhkan aku. Hapus saja message tuh. Jangan fikirkan lagi." Suara Faris terdengar tenang, meyakinkan, namun ada sedikit getar yang tidak luput dari telinga Alia. Setelah panggilan ditutup, Alia duduk lama menatap layar ponselnya. Ia ingin percaya, tapi hatinya mulai goyah. Untuk pertama kali sejak ia mengenal Faris, muncul keraguan kecil di benaknya. Kata-kata manis Faris tidak sepenuhnya bisa menutupi bayangan kata gagal bayar yang kini menempel kuat di pikirannya. Di sisi lain kota, Rafiq menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia tahu Alia tidak akan langsung percaya. Namun benih keraguan sudah ia tanam, dan benih itu akan tumbuh perlahan, meretakkan kepercayaan Alia kepada lelaki yang selama ini ia puja. Malam semakin larut. Di balik kelam Kuala Lumpur, sebuah perang senyap terus berlanjut. Perang antara logika dingin seorang suami yang dikhianati dengan tipu daya seorang lelaki yang pandai bersandiwara. Dan di tengahnya, Alia mulai merasakan tanah di bawah kakinya semakin goyah. Hari-hari setelah itu menjadi semakin berat bagi Alia. Faris yang dulu penuh perhatian kini mulai jarang menghubungi. Panggilan Alia sering diabaikan. Pesannya hanya dibalas singkat berjam-jam kemudian. "Sedang meeting. Nanti aku balas." Begitulah jawaban yang selalu ia terima. Semakin hari, jarak antara mereka makin terasa jelas. Sementara itu, masalah finansial Alia semakin menjerat. Semua kartu kreditnya sudah diblokir. Akun e-wallet tidak bisa diakses. Bahkan rekening bank pribadinya tak lagi bisa ia buka. Di restoran, ia harus bergantung sepenuhnya pada Faris untuk membayar. Namun Faris yang awalnya murah hati kini menunjukkan wajah sebenarnya. Suatu malam, mereka makan malam di sebuah restoran rooftop dengan pemandangan gemerlap menara Kuala Lumpur. Alia berusaha mengembalikan gengsinya. Ia mengeluarkan kartu kredit yang masih tersisa, berharap kali ini bisa berhasil. Namun pelayan kembali dengan wajah canggung. "Mohon maaf, Puan. Transaksi ditolak." Alia mencoba kartu lain, lalu kartu berikutnya. Semua gagal. Bisikan dari meja sekitarnya terdengar jelas, membuat wajah Alia panas menahan malu. Faris menutup wajah dengan tangan, lalu menyerahkan kartunya dengan nada kesal. "Gunakan ini." Sepanjang perjalanan pulang, mobil mewah Faris terasa dingin. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa. Saat hampir tiba di apartemen, Faris akhirnya bersuara. "Alia, aku tak mau hubungan kita jadi beban. Aku banyak kerja, banyak urusan. Kalau kamu ada masalah keuangan, kamu harus selesaikan sendiri. Aku tak bisa terus menanggung." Kata-kata itu menampar Alia keras. Ia menoleh, berharap ada sedikit kelembutan di wajah Faris. Namun yang ia lihat hanya kejengkelan. Faris benar-benar berubah. Malam itu, ketika ia coba menelepon lagi, panggilannya ditolak mentah-mentah. Lalu sebuah pesan masuk. "Jangan ganggu aku. Kita selesai." Alia menjatuhkan ponselnya. Air matanya mengalir deras. Lelaki yang ia pilih, lelaki yang ia kira lebih baik dari suaminya,
ternyata hanya meninggalkannya begitu saja saat ia jatuh. Semua yang ia bangun, semua yang ia pertaruhkan, lenyap dalam sekejap. Dengan sisa uang tunai di dompetnya, Alia akhirnya memberanikan diri pulang ke rumah di Petaling Jaya. Rumah itu yang dulu terasa seperti istana, kini seperti tempat asing yang menakutkan. Ia membuka pintu dengan kunci yang masih ia simpan. Sini. Hanya terdengar dengungan server dari ruang kerja di lantai 2. Alia melangkah perlahan. Dadanya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang harus ia temui. Pintu ruang kerja terbuka. Cahaya monitor biru menyapu wajah Rafiq yang duduk tenang di kursinya. Lelaki itu tidak menoleh, hanya berkata dengan suara datar. Akhirnya kamu kembali. Alia berdiri gemetar. Apa yang kau lakukan padaku, Rafiq? Semua akunku hilang, semua akses keuanganku ditutup. Ini semua kerja kau, kan? Perlahan, Rafiq memutar kursinya, menatap Alia dengan mata dingin. Aku tidak menghancurkanmu, Alia. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Semua yang kau gunakan untuk hidup mewah bersama lelaki itu berasal dari kerja keras aku. Sekarang, aku sudah menariknya kembali. Alia terisak. Aku salah, Rafiq. Tapi aku kesepian. Kau selalu sibuk dengan komputer, sibuk dengan kerja. Aku hanya ingin merasa hidup kembali. Tatapan Rafiq tidak berubah. Ia tidak meninggikan suara, tidak marah, hanya dingin dan tegas. Kesepian tidak memberi hak untuk mengkhianati. Kau memilih lelaki itu, dan lihatlah hasilnya. Dia meninggalkanmu di saat kau paling lemah. Alia jatuh terduduk, wajahnya basah dengan air mata. Malam itu, di ruang kerja yang gelap dan dingin, semua kepura-puraan hancur. Tidak ada lagi istri sosialita yang penuh kebanggaan. Tidak ada lagi suami yang selalu diam. Hanya dua manusia yang saling menyakiti hingga tidak ada yang tersisa kecuali reruntuhan. Beberapa minggu kemudian, perceraian mereka resmi diputuskan. Alia pergi dengan tangan kosong, sementara Rafiq melanjutkan hidupnya tanpa lagi menoleh ke belakang. Ia tahu, luka itu akan lama sembuhnya, tetapi setidaknya ia tidak lagi terikat pada pengkhianatan. Dari kisah ini kita belajar. Pengkhianatan tidak pernah membawa kebahagiaan. Kesetiaan yang diabaikan akan berubah menjadi bumerang, dan segala kemewahan yang dibangun di atas kebohongan pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya.